Yesus, pada pagi hari ini Tuhan kami menyembah Engkau ya Tuhan. Sujud di dalam hadirat-Mu, sujud di hadapan-Mu ya Tuhan. Keinginan kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Keinginan hati kami menyembah Engkau, mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Bapa. Keinginan kami Tuhan bisa dekat dengan Engkau ya Bapa. Sebab di dalam Tuhan, dekat Tuhan, kami memperoleh kedamaian, kami memperoleh ketenangan, kami memperoleh kesegaran, kemerdekaan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Sebab kuasa Tuhan nyata atas umat-Mu saat kami berkumpul di dalam nama-Mu dan menaikkan pujian dan penyembahan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami Tuhan boleh mendengarkan setiap perkataan firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan, firman yang hidup dan yang berkuasa ya Bapa. Urapi hamba-Mu saat menyampaikan firman-Mu, supaya setiap perkataan hamba-Mu memuliakan nama Tuhan, menguatkan dan meneguhkan setiap umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sebelum duduk, lihat kiri kanannya, beri salam kiri kanannya. Apalagi yang sudah lama nggak jumpa, udah seminggu nggak jumpa, 2 minggu nggak jumpa, atau ada yang sudah 1 bulan nggak ketemu gitu ya saudaraku ya. Berikan salam yang hangat. Setelah itu silahkan saudara bisa duduk kembali ya. Mungkin ada beberapa yang ini kayaknya kayak nggak kenal ya. Silahkan kenalan nanti saudaraku ya. Shalom saudaraku. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Hadirat Tuhan yang bisa kita rasakan. Oleh sebab itu keinginan kita untuk menyembah Tuhan. Keinginan kita untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itulah kita pada hari ini bisa berkumpul, bisa beribadah kembali ya, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan curahkan, diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam 1-2 minggu ini kita melihat asap di Pekanbaru ini udah mulai muncul lagi saudaraku ya. Ya tadi pagi juga ada kabut, saya pikir ini asap atau kabut uap air. Ya udah hampir seminggu ini ya, 2 minggu ini asap di sekeliling kota Pekanbaru dan akibat ya, kebakaran pembukaan lahan di sekitar Kampar, Indragiri dan kabupaten-kabupaten di sekitar kota Pekanbaru ini. Oleh sebab itu mari kita berdoa supaya pemerintah bisa menangani kebakaran hutan dan masyarakat juga, terutama jemaat Tuhan, jangan membakar sampah sembarangan. Amin. Ya, jangan membakar sampah sembarangan. Kenapa saudaraku? Udah hampir 2 minggu ini kalau asap tinggi ya, sesak dia saudaraku ya. Karena kita manusia ini membutuhkan oksigen dan udara yang bersih. Sementara asap itu adalah partikel-partikel ataupun yang kurang baik bagi tubuh kita. Sementara tubuh kita ini membutuhkan udara yang bersih, oksigen yang baik. Karena oksigen yang baik, udara yang bersih itu akan membuat tubuh kita sehat. Kemudian sel-sel dalam diri kita ini, oksigen itu akan masuk ke jantung, masuk ke paru, termasuk juga masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita. Ya, kalau saudara kekurangan oksigen dalam otak saudara, maka akan jadi lambat nanti kita berpikir. Apa ya? Apa dibilang Pak Pendeta itu? Nah, itu kekurangan oksigen saudaraku ya. Oleh sebab itu kita perlu oksigen. Kenapa? Supaya otak ini saat bekerja dia butuh metabolisme. Dia saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita perlu oksigen. Saat saudara berpikir, kita perlu oksigen. Supaya bisa bekerja dengan baik dan juga pikiran kita bisa netral. Orang yang kekurangan oksigen itu ciri-cirinya kalau saya baca di sini suka ngantuk dia saudaraku katanya kan. Kenapa kurang oksigen? Nggak masuk oksigennya, nggak dibuka otak pikirannya, jantungnya, maka sikit-sikit ngantuk, sikit-sikit ngantuk. Itu kurang oksigen saudaraku ya. Jadi perlu kita dapatkan udara yang bersih, udara yang segar. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita, kita juga perlu dapat
firman yang baik, firman yang segar, firman yang murni supaya kehidupan rohani kita dan pertumbuhan iman kita semakin baik. Amin, saudaraku. Kita akan baca firman Tuhan, firman yang hidup dan yang disegarkan untuk kehidupan iman dan percaya kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam Matius 9. Matius 9 ayat 27 sampai 31. Hari ini topik kita adalah jadilah padamu menurut imanmu. Ya, jadilah padamu menurut imanmu. Di dalam Matius 9 ayat 27 dan 30 sampai dengan 31, ini ada 5 ayat firman Tuhan. Kita baca saja bersama-sama ya. 1, 2, 3, ya. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah. Pagi hari ini kita berbicara tentang iman yang jadi. Ya, ini menceritakan Yesus menyembuhkan 2 orang yang buta. Jadilah padamu menurut imanmu. Dalam beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang iman. Ya, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Sebab orang yang beriman itu berarti dia harus percaya Allah itu ada. Amin, saudara. Kita yang berpaling kepada Allah, kita harus percaya Allah itu ada. Jadi kalau kita bicara iman, berarti kita bicara sesuatu yang pasti dan jadi. Sesuatu yang pasti dan jadi. Oleh sebab itu ketika saudara bicara tentang iman, berarti itu adalah sesuatu yang jadi dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi itu bukan sesuatu yang meraba-raba. Di satu persekutuan, saya ikut di satu persekutuan, kemudian kami diskusi belajar tentang iman, lalu saya tanya kepada jemaat di situ, apakah kalian percaya bahwasanya kalian akan masuk surga? Hampir semua bilang, "Oh ya Pak, kami percaya." Beriman kalian masuk ke surga? Beriman masuk ke surga. Ya. Percaya dan iman itu harus jadi kenyataan. Amin, saudara? Amin. Kalau kita katakan aku percaya beriman masuk ke surga di dalam Yesus, maka saudara harus masuk ke surga. Saya katakan. Coba bayangkan kalau saudara ragu-ragu, saudara masuk kemana? Kalau saudara ragu, saudara masuk kemana? Karena pilihannya hanya ada 2. Hidup atau mati. Hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Saudara tidak bisa memilih apapun. Kalau saudara nggak yakin dengan iman di dalam Yesus aku masuk ke surga, saudara akan binasa. Karena pilihannya tidak ada. Amin. Berarti iman kita kepada Kristus adalah iman yang pasti. Kita nggak boleh ragu terhadap iman itu. Kalau saudara ragu, maka saudara akan pindah. Aturannya kita sudah masuk surga, kok jadi pindah ini Pak? Gitu. Pindahnya ke sebelahnya. Kepada kebinasaan. Kematian yang kekal. Karena pilihannya ada 2. Hidup atau mati. Masuk ke dalam kerajaan sorga atau masuk ke dalam kebinasaan. Tidak ada alternatif yang ketiga. George Muller dalam tulisannya, seorang pendeta dari Inggris, ada di sini dicatatkan.
ada diketikkan. Joyce Muller mengatakan, iman itu bukanlah soal kesan-kesan, bukan pula soal kemungkinan-kemungkinan atau hal-hal yang teramati. Iman adalah jaminan bahwa apa yang Allah katakan dalam firman-Nya adalah benar dan bahwa Allah akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah dikatakannya dalam firman-Nya. Ini saya kutip dari Joyce Muller, seorang pendeta di Inggris. Jadi katakan, iman itu bukan soal kesan-kesan ataupun soal kemungkinan, prediksi. Jadi ketika dikatakan dia hidupnya beriman, itu bukan berarti kalau imannya 70% maka terjadi. Kalau 30% enggak terjadi. Kalau imannya, jadi bukan memprediksi atau mungkin terjadi, mungkin enggak. Jadi kalau kita bicara iman, itu bicara soal kepastian. Atau juga iman itu bukan hal-hal yang teramati, bahwa tuh kita suka mengamat-ngamati orang. Kulihat dulu imannya ini, hebatnya iman ini, terjadi nggak ini di dunia? Iman itu bukan mengamat-ngamati orang. Kadang-kadang kita mengamat-ngamati, kulihatlah dulu, beriman nggak ini, terjadi nggak ini? Hebat kali kayaknya imannya ini, kok udah hebat kali imannya, kulihat dulu imannya ini. Aku pasti bisa berhasil, iya kulihat dulu, berhasil nggak kau? Berhasil. Iman itu bukan untuk diamat-amati. Ya, jadi ketika kita bicara tentang iman, adalah jaminan bahwa apa yang Allah katakan dalam firman-Nya adalah benar. Amin. Apa yang Allah katakan dalam firman-Nya benar, dan Allah bertindak sesuai dengan apa yang dikatakannya di dalam firman-Nya. Dia akan bertindak kepada suatu kepastian, bahwasanya saat dia katakan, setiap orang yang memiliki anak, dia memiliki hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Maka firman-Nya itu bekerja, aku memiliki anak, maka aku hidup. Apabila dia tidak memiliki anak, tidak memiliki Yesus, dia tidak memiliki hidup. Dan hidupnya, hidup di dalam kelimpahan. Amin. Jadi bicara iman itu adalah bicara tentang kepastian di dalam hidup kita. Karena iman itu artinya percaya kepada Kristus. Jadi bukan iman yang hanya untuk keinginan-keinginan kita, tapi adalah untuk keinginan Tuhan. Karena ketika kita katakan orang beriman, berarti kita itu percaya kepada Kristus. Percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa-Nya, percaya kepada firman-Nya. Dan firman-Nya iya dan amin. Jadi ketika saudara dikatakan orang beriman, adalah orang yang memiliki jaminan firman Allah, dan iman yang saudara miliki itu terjadi dalam hidup saudara. Apa yang terjadi di dalam Matius 9? Di dalam ayat yang 28, kita kembali ayat dan 28. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dan mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu orang itu sembuh. Aku percaya. Lalu Yesus katakan, jadilah seperti imanmu. Jadi kalau saudara katakan aku beriman, itu berarti saudara harus yakin itu terjadi. Dan kedua orang buta ini yakin Yesus dapat menyembuhkan mereka. Sehingga kita bisa melihat orang itu menjadi sembuh. Kalau kita lihat situasi ini, mengapa muncul iman percaya orang buta ini? Kita bisa mengatakan karena dia mendengar ada berita tentang Yesus sebagai Mesias. Orang buta ini mendengar mukjizat yang Tuhan sudah lakukan. Orang buta ini mendengar bahwasanya di daerah itu banyak mengalami kesembuhan. Makanya ayat yang ke-9 dan beberapa lanjutannya itu berbicara tentang kesembuhan.
orang lumpuh disembuhkan, ya. Orang buta, orang tuli itu disembuhkan, orang yang sakit disembuhkan. Lalu orang buta ini pasti mendengar berita-berita tentang Kristus sebagai Mesias. Kalau orang menceritakannya, Yesus itu baik, Yesus itu sudah menyembuhkan, dialah penolong, dialah yang dikatakan Mesias yang datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Mereka mendengar karena mereka orang buta, mereka nggak bisa melihat. Ya, mereka hanya bisa mendengar. Dan ketika mereka mendengar, iman mereka, percaya mereka tumbuh di dalam hidup mereka. Iman mereka, percaya mereka. Padahal mereka nggak bisa melihat. Mereka hanya mendengar. Amin, saudara? Mereka ini dua orang ini hanya mendengar. Dia nggak bisa melihat orang yang lumpuh itu berjalan. Karena dia dengar, oh ada kakinya. Oh dia kayak lompat-lompat. Lalu dia lumpuh. Aku dengar kesembuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Tuhan membebaskan orang yang kerasukan. Lalu muncullah imannya dan bertumbuh. Lalu saatnya dia datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kasihanilah aku. Tolonglah aku Tuhan. Itu yang dia sampaikan kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, percayakah engkau kepadaku? Lalu dia berkata, aku percaya Tuhan. Lalu kita masuk ke dalam situasi pada zaman ini. Kita tidak melihat Yesus secara fisik sekarang. Ya, kalau masa ini Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tapi masa sekarang kita tidak melihat Yesus secara fisik. Tapi kita melihat pekerjaannya melalui Roh Kudus sekarang ini. Kita melihat Kristus yaitu melalui Roh Kudus dan karya-karyanya di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita supaya iman kita, pertumbuhan kita itu semakin sama seperti kedua orang yang buta ini. Saya mengajak kita bersama-sama membuka di dalam Kolose. Di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kalau masa itu kedua orang buta itu tadi, ada Yesus di tengah-tengah mereka, tetapi pada masa sekarang, bagaimanakah kita hidup beriman di kehidupan sekarang ini? Sekarang ini kok kita sekarang hidup di masa tahun 2023, ya, 24 akan ada Pilpres, 25, 26, 2030 akan menjadi negara yang akan maju, katanya. 2045 menjadi negara yang berkembang, maju industrinya, ya. Jadi itu kan planning ke depan, planning apa yang akan terjadi di depan. Kalau kita baca dalam Kolose 2 ayat 6 dan 8, bagaimanakah kita dapat memiliki iman seperti orang buta ini? Kolose 2 ayat 6 berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu di dalam Dia. Amin, saudaraku. Kamu telah menerima Kristus. Orang yang menerima Kristuslah yang memiliki iman. Amin. Orang yang memiliki Kristuslah, yang menerima Kristus, dan Kristus hidup di dalamnya, yang memiliki iman. Karena makna iman itu percaya kepada Tuhan. Kalau dia tidak percaya kepada Tuhan, berarti dia tidak memiliki iman. Karena iman itu harus percaya. Dan percaya Tuhan itu ada. Amin. Tuhan itu ada. Kalau saudara nggak percaya Tuhan itu ada, maka saudara tidak beriman. Karena iman itu bicara tentang Allah itu ada. Walaupun kita tidak melihat. Dan kita berharap bukti
dari yang kita harapkan. Berarti saudara harus percaya, kita harus percaya. Cara percayanya adalah menerima Kristus Tuhan kita dan kita hidup di dalam Dia. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita ada di dalam Dia. Pertama kita harus menerimanya. Tanpa kita menerima Kristus dan tinggal di dalam Kristus, maka kita tidak memiliki iman dan percaya. Kemudian yang kedua, selanjutnya ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakal di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Orang yang memiliki Kristus, imannya bertumbuh, berakar, dan dibangun di atas Kristus, ya, dibangun di atas Dia. Dan kamu bertambah teguh di dalam imanmu yang telah diajarkan kepadamu. Iman itu bertumbuh ketika diajarkan melalui firman Tuhan di tempat ini. Iman saudara bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa memunculkan iman kita? Karena iman itu percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dan percaya Tuhan bisa bertindak sesuai apa yang telah Dia firmankan. Berarti kita harus percaya, harus belajar firman Tuhan. Orang yang bertumbuh dan berakar itu imannya bertumbuh dan berakar dibangun di atas Dia saat dia mau belajar akan firman Tuhan. Amin saudara? Amin. Iman saudara bertumbuh saat saudara belajar firman Tuhan. Saat kita membaca firman Tuhan. Saat kita mendengarkan perkataan firman Tuhan. Dan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita alami dalam hidup kita. Kita rasakan saat kita menyembah. Saudaraku, ibadah hari ini sedikit pujiannya. 3 lagu penyembahan terus. Ya, penyembahan ya Pak ya. Pagi yang pertama aja tadi ya, pujian na 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 na. Setelah itu kita masuk ke pujian, penyembahan. Saudaraku ya. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kurasakan kedamaian. Kedamaian akan saudara terima kalau saudara percaya Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Kan tadi pujiannya begitu Pak ya. Rasakan kedamaian untuk menyembah-Mu. Saudaraku yang terkasih, saat saudara katakan saudara beriman tapi saudara tidak merasakan kedamaian di tempat ini, berarti ada ajaran yang salah yang saudara terima. Karena setiap orang yang menyembah Tuhan dan mengatakan ada kedamaian di dalam Tuhan, dia harus merasakan kedamaian dalam hidupnya. Bahkan setiap pergumulan yang dihadapi sebelum dia datang ke tempat ini, dia bisa singkirkan semuanya. Masalah di dalam rumah, masalah di dalam pekerjaan, disingkirkan semuanya. Karena dia percaya kedamaian ada di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Walaupun mau datang tadi ya, siapa tahu ada bertengkar suami istri, sama anak lah, sama ini, semua disingkirkan di dalam Tuhan. Nah saudara harus merasakan kedamaian itu. Amin. Jadi kalau dikatakan beriman, saudara harus merasakannya. Karena iman itu bicara kepastian. Iman itu bukan bicara kemungkinan. Rasa-rasaku kayak damai aku. Aku rasa-rasa itu bukan perasaan. Kemungkinan-kemungkinan bukan kemungkinan-kemungkinan. Aku lihat kayaknya WL sama singer sini kayak serius sekali nih. Maka udahlah damailah aku, nanti lihat aku dari atas. Saudaraku, kedamaian yang saudara terima hari ini adalah kedamaian murni yang memang Tuhan bekerja melalui firman-Nya dan saudara beriman dalam hal itu. Amin. Amin. Oleh sebab itu, saat saudara beriman, pastikan kedamaian itu ada dalam hidup Anda. Amin. Jangan pulang dari tempat ini dengan rasa bersalah, dengan rasa yang kusut. Tapi terimalah kedamaian daripada Tuhan. Terima sukacita daripada Tuhan.
Terima kebebasan daripada Tuhan, aku dibebaskan di dalam Tuhan. Amin. Karena itulah iman. Percaya Allah bekerja melalui pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, menjamah hidup saudara. Dan saat saudara mengatakan, aku merasakan Roh Kudus bekerja dalam hatiku, dalam hidupku, itu berarti iman saudara telah menunjukkan saudara orang-orang yang percaya. Karena saudara sudah menerimanya. Jadi sesuai dengan imanmu. Amin. Amin. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga di dalam Kolose ayat yang ke-8. Mari kita baca, yang ini baca sama-sama. Ayat ke-8. 1, 2, 3, ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hatilah terhadap, jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan juga palsu, menurut ajaran-ajaran turun-temurun. Ini yang menjadi tantangan kita sebagai orang-orang Kristen. Tantangan orang-orang beriman, karena ada ajaran-ajaran di luar Kristus yang kita percayai. Kita percaya kepada Kristus. Tapi dunia ini juga mengajarkan berdasarkan filsafat yang kosong. Filsafat itu, apa ya Pastor ya? Pemikiran. Filsafat itu pemikiran yang dibuat oleh manusia sehingga itu menjadi kepercayaan. Jadi filsafat itu pemikiran dari pikiran kita, lalu itu yang menjadi konsep kepercayaannya. Kalau nggak ada uang di rekeningku 100 juta, nggak damai hatiku. Itu filsafat manusia. Kalau nggak ada ini, nggak damai hatiku, nggak suka cita aku. Filsafat manusia. Kalau tidak begini, nggak mau aku ke gereja. Kalau nggak begini, nggak damai hatiku. Saudaraku, ada banyak begitu ajaran filsafat yang pemikiran yang berasal dari manusia, yang menawan pikiran kita sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang bebas. Menjadi orang-orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena apa? Karena filsafat yang kosong, yang dibentuk dalam hidup kita. Kalau zaman Yahudi ada budaya, kalau orang meninggal itu dia harus meratap. Ya, di zaman Yahudi, di kita juga ada beberapa budaya. Jadi kalau ada orang meninggal harus meratap. Dan itu merupakan satu kebiasaan. Ya. Sehingga ketika saudara lihat ada orang meninggal walaupun sudah umur 90 tahun, tapi harus diratapi. Mapung, mama, kenapa kau cepat kali itu? Udah 90 tahun. Udah 90 tahun. Aduh, kenapa lo mama tinggalkan aku, Ma? Kok mama tinggalkan aku? Aku sedih kali. Nah, itu sebenarnya bukan dari dalam hatinya, tapi itu filsafat. Itu tradisi. Ya, tradisi. Umurnya udah 90 tahun. Ya, udah sakit-sakitan. Tapi memang ada satu tradisi memang harus dinangisi. Itu dia menawan akhirnya. Walaupun sebenarnya dalam hatinya dia bahagia mamanya berangkat. Kan udah 90 tahun, udah sakit, udah ini kan itu kan. Aduh, senang kali lah hatiku. Mamaku sudah bisa berangkat, udah damai hatinya, bisa berangkat ke surga. Bisa dia dengan sukacita, cucu-cucunya sudah banyak, udah 50 orang ini, bahagia semuanya sudah menikah. Sudah sahur matua. Hah? Udah sari. Udah sahur matua, udah lengkap lah semuanya. Jadi bahagia sebenarnya anak-anaknya berangkat ke surga. Tapi karena ada filsafat tradisi ini yang mengharuskan harus menangis, akhirnya menangislah semua, mengandungilah semuanya, merataplah semua. Ma, cepat kali lah, Ma. Udah 90 tahun. Jadi itu bukan sesuatu, ya itu yang menawan.
Sebenarnya kita tahu orang tua kita sudah berangkat dengan kedamaian. Semuanya sudah siap. Warisan sudah disiapkan. Ini untuk anak A, B, dapat rumah, mobil, kan gitu. Udah lengkap semuanya. Tapi karena tradisinya mengharuskan harus meratap, akhirnya merataplah semuanya. Karena kalau dianggap kalau senang-senang malah curiga nanti orang kan. Mamanya meninggal senang-senang orang ini rupanya. Ya apa ini? Takut dikata-katai orang. Banyak hartanya ini. Pantas loh orang ini senang-senang rupanya mamanya meninggal. Serba salah saudaraku ya. Padahal mereka senang sudah berangkat ke surga. Tapi tradisi ini membuat jadi mereka harus ikut. Kalau aku senang nanti dianggaplah keluarga itu itulah karena banyak harta mamamu. Senang-senanglah kau meninggal. Coba nggak kayak gini kalian senang-senangnya, nangis kalian senang-senang. Nah, kita mau senang-senang dikatain orang. Kita mau menangis, meratap, hati kita nggak cocok rasanya. Kenapa? Karena dia sudah berangkat, sudah waktunya. Nah, ada tradisi filsafat-filsafat yang seperti ini yang menawan hidup kita. Menawan kita yang seharusnya kita bebas, merdeka, tapi karena ada filsafat, ada ajaran turun-menurun, membuat kita akhirnya menderita di dalamnya. Amin saudara? Itu dia filsafat kosong, yang palsu, yang menawan hidup kita. Ketika firman Tuhan Yesus sudah membebaskan kita. Tuhan sudah memerdekakan kita, melepaskan kita, menebus hidup kita. Namun ada orang-orang lain yang nggak yakin. Oleh sebab itu dia lihat, kalau dia dulunya jahat sudah bertobat, orang nggak yakin. Nah, kita lihat dulu dia, memang betul-betulnya dia bertobat itu atau memang pura-puranya dia itu. Ya, padahal hati kita rindu datang kepada Tuhan. Tapi karena ada masyarakat, pandangan masyarakat di sekeliling kita yang membuat kita menjadi terbelenggu, akhirnya ketika kita sudah datang kepada Tuhan, sudah rajin kepada Tuhan, jadi kita menjadi ragu-ragu. Ada orang yang rindu datang beribadah ke tempat ini karena dilihat orang, kamu pura-puranya kau datang beribadah kamu. Kalau kau lihat siap pulang berantem aja kerjamu. Jadi takut dia beribadah. Takut datang kepada Tuhan karena sekelilingnya telah mempengaruhi filsafatnya. Oleh sebab itu, jauhilah orang-orang itu. Dikatakan di sini, hati-hatilah. Jangan jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat. Dengan ajaran-ajaran seperti itu. Ajaran-ajaran yang di luar Kristus. Sehingga kamu ragu Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Bahkan ada, waktu saya masih muda dulu, waktu saya baru mengenal Tuhan, ya, ada keluarga saya mengatakan, kamu jangan terlalu rajin-rajin kali beribadah dan baca Alkitab, katanya gitu. Loh, kenapa? Karena kalau orang-orang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin firman Tuhan, itu nggak berhasil dalam hidupnya, katanya gitu. Saya pun mikir dulu, kenapa nggak berhasil? Lah, coba kita lihat, ketika kita usaha, semuanya dosa. Masuk ke pasar, dosa. Bekerja, dosa. Ya, mau melakukan ini, dosa. Ini kan yang kita lakukan banyak dosa. Jadi gimana kita hidup di dalam orang-orang yang berdosa? Sikit-sikit, ini berapa harganya Bu? Modalnya ya 100.000, tapi ya udah modalnya 150.000 udah modalnya nih, gimana kita? Jadi semua hidupnya dalam dosa. Sehingga dia katakan bahwasanya gak usahlah baca Alkitab, tak usahlah rajin-rajin kali berdoa, tidak usahlah rajin-rajin kita beribadah. Dan sangat berbeda dengan ajaran Kristus. Ajaran Kristus katakan, datanglah kepadaku, maka aku akan memberkati hidupmu. Amin. Aku akan menyertai engkau dan membuat hidupmu beruntung. Engkau akan hidup dan hidupmu dalam kelimpahan, dalam keberhasilan di dalam Tuhan. Tetapi ajaran yang saya terima itu mempengaruhi hidup saya. Menawan, harusnya saya bisa berhasil di dalam Tuhan, jadi tertawan hidup kita. Ajaran yang diturunkan turun-temurun,
kepada saya, akhirnya itu mengungkung pikiran saya. Sehingga saya tidak melihat kuasa Tuhan yang begitu besar. Tapi saat saya menyingkirkan semua filsafat itu, ajaran-ajaran orang tua yang tidak seturut dengan ajaran Kristus, saya mengalami kebebasan di dalam Tuhan. Amin, saudara. Amin. Dan juga ada ajaran dari orang tua kami. Kita ini, bapakmu ini sekolahnya nggak tinggi. Mungkin sudah pernah saya katakan ya. Jadi sebenarnya kita ini, sekolah kita paling tinggi itu mulai dari opungmu sampai bapakmu itu hanya sampai SMP. Atau sampai SMA. Jadi nggak usahlah kamu berharap bisa sekolah kuliah lagi dulu. Itu ajaran disampaikan dulu sama kami. Udahlah, sampai segini aja lah hidupmu. Gak usah kamu terlalu rajin kali. Udah begitu nasib kita, katanya begitu ya. Ini orang tua zaman dulu ya, saudaraku ya. Udahlah, gini-gini aja lah hidup kita. Tapi berbeda dengan hidup saya di dalam Kristus yang memberikan dan membukakan mata rohani kita. Amin, saudaraku. Sehingga hidup kita tidak diikuti oleh karena ajaran-ajaran orang-orang tua yang turun-temurun yang membuat kita tidak maju di dalam Tuhan. Tapi biarlah kita semua umat Tuhan mengalami Tuhan, mengalami Kristus yang membebaskan kita. Sehingga kita bisa mengikuti ajaran-ajaran Tuhan. Amin. Ada banyak begitu ajaran-ajaran yang mengungkung hidup kita, yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Saudara harus hindari. Ada lagi ajaran-ajaran, jangan kamu buat acara di tanggal 13. Karena tanggal 13 itu adalah angka sial. Kalau kau buat angka tanggal 13, maka bisa kacau lah nanti hidupmu. Ada tradisi tanggal 13, kemudian tanggal 4 ataupun hari-hari yang diikuti. Saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hatilah. Jangan ada yang menawan kita dengan pemikiran seperti itu. Amin, saudara. Lepaskanlah itu. Jadilah kita merdeka di dalam Tuhan. Merdeka di dalam Tuhan. Jangan mau kita ditawan pikiran kita dengan filsafah-filsafah yang dulu yang membuat hidup kita tertekan, yang membuat hidup kita menjadi terpuruk, karena Tuhan sudah menyatakannya melalui firman-Nya bahwasanya aku telah menebus kamu. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita di dalam Kolose 2 ayat yang ke-8, mari kita lihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai dengan 20. Apa saja yang merusak iman kita? Kalau tadi kita katakan bahwasanya iman kita sudah teguh, iman kita sudah kokoh, iman kita sudah kuat di dalam Tuhan, dan saya percaya Tuhan itu bersama-sama dengan saya, maka ada hal yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita, di dalam 1 Timotius 1 ayat 18 dan 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuatan itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Ada beberapa orang yang menolak hati nuraninya yang murni. Inilah yang membuat dan merusak iman kita. Saat kita menolak hati nurani yang murni, saat kita menolak Roh Kudus, firman itu berbicara dalam hidup saudara, kandaslah iman saudara.
Ada beberapa orang, Himenius dan Alexander, ketika sudah diceritakan tentang firman Tuhan, setelah diceritakan tentang iman Kristus, setelah diceritakan bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja atas hidup mereka, dan hati mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus, namun mereka menolak hati nurani mereka. Mereka sudah tahu bahwasanya saat aku datang kepada Tuhan, sama seperti dua orang buta ini, aku datang kepada Tuhan, pasti aku disembuhkan. Saat aku datang beribadah di tempat ini, aku pasti merasakan kasih dan kebaikan Tuhan dan ketenangan dalam hidupnya. Namun orang-orang yang menolak hati nuraninya itu, kandaslah iman mereka, karena mereka tidak percaya. Saudara, hindarilah untuk menolak hati nurani, Roh Tuhan yang berbicara atas hidup saudara. Apa yang berbicara dalam hati kita sekarang ini? Kalau saudara tolak, kandaslah iman saudara, karena saudara telah menolak Tuhan atas hidup saudara. Orang buta ini tidak akan bisa sembuh kalau dia tidak datang kepada Tuhan dan berkata dan berseru, Tuhan tolonglah aku, sembuhkanlah aku. Kalau dia menolak, aku gak percaya Yesus, katanya Yesus, biarin aja lah orang itu yang disembuhkan. Kalau dia menolak, dia tidak akan sembuh. Kalau dia menolak, dia tidak akan datang kepada Tuhan, dan dia tidak akan, matanya tidak akan melek. Karena dia menolak Tuhan, dia akan melihat dari jauh-jauh. Kulihatlah dulu siapa yang ini, orang buta gak bisa. Dia akan dengar, kulihatlah dulu siapa yang sembuhkan itu. Siapa yang udah berhasil di dalam Tuhan itu. Hatinya menolak. Siapa yang udah berhasil, sudah baik di dalam Tuhan itu. Karena dalam hati kita yang murni, Roh Kudus berbicara, dan Roh Kudus itu juga akan membawa kita datang kepada Tuhan. Amin. Akan membawa kita mendekat kepada Tuhan. Orang yang menolak hati nurani yang murni, maka kandaslah iman mereka. Iman itu kandas karena kita menolak. Mukjizat tidak terjadi karena kita menolak kuasa Tuhan. Aku gak percaya pada kuasa Tuhan. Kesembuhan tidak terjadi kalau kita menolak. Ini yakin gak ini ya, sembuh gak ini ya? Tapi kurasa-rasa agak sembuh. Padahal Roh Kudus dalam diri kita sudah mengatakan, engkau pasti disembuhkan. Tuhan bilang, kau pasti berhasil anakku. Kau pasti berhasil melewati cobaan, melewati masalah, melewati tantangan dalam hidupnya. Lalu ketika Bapak Ibu mendengarkan Roh Tuhan itu berbicara atas hidup saudara, maka saudara akan terjadilah sesuai apa yang menjadi imanmu dalam hatimu. Amin. Amin. Jadilah sama seperti yang engkau imani. Jangan tolak hati nurani yang berbicara dalam hidup saudara. Jangan tolak setiap ajaran Kristus. Walaupun itu agak susah diterima dengan akal pikiran kita. Tapi jangan tolak itu. Terimalah suara Tuhan. Terimalah ajaran Tuhan. Terimalah Roh Kudus yang berbicara dalam hati kita. Kalau saudara merasakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sudah merasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku. Dan aku akan mau berjalan terus pada rencana-Mu Tuhan. Maka mukjizat Tuhan, iman-Mu itu akan membuat itu terjadi. Amin saudara. Kalau saudara mempunyai, digerakkan Tuhan untuk berdoa. Di dalam hati saudara, digerakkan, ayo anakku, doakan. Doakan anak-anakmu, keluargamu, suamimu, istrimu. Doakanlah keluargamu. Doakan pembangunan gereja, GKKD. Ini sekarang kita sedang membangun ini. Ketika saudara digerakkan untuk berdoa, berdoalah. Tuhan, engkau mencukupi segala sesuatu Tuhan. Kau cukupkan Tuhan biaya. Kau berkati tukang-tukang. Kau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Kau berikan mereka keberuntungan dalam bekerja, dalam usaha.
supaya mereka mempunyai hati yang rela untuk memberi. Dan ketika saudara dengarkan itu, maka terjadilah atas hidup saudara sesuai yang saudara imani. Amin. Sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau saudara menolak hati nurani, perkataan Tuhan, maka saudara tidak akan menerima sesuai dengan imanmu. Karena patokan kita, fokus kita kepada Kristus. Namun dunia ini seringkali membuat bahwasanya keberhasilan manusia itu berdasarkan kepada harta yang dia miliki, kesuksesan dia miliki. Kalau dia kaya, anggapnya dia berhasil. Itulah yang berhasil. Jadi kalau yang biasa-biasa aja kayak Pak Pendeta ini semua ini nggak berhasil. Nah, itu cuma Tuhan ini yang naik sepeda nggak berhasil. Hidup kita berhasil di dalam Tuhan. Tapi dunia ini telah mengkelompokkan keberhasilan itu berdasarkan apa yang dia dapat. Saudara juga orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan. Amin saudara? Amin. Saudara jangan mau dikotak-kotakkan dengan dunia ini, dengan keberhasilan itu harus begini, harus begitu. Karena hidup kita ditentukan oleh Kristus. Ketika kita sudah diselamatkan, hidup saudara sudah berhasil. Amin. Saudara, hidup saudara sudah berhasil. Jangan saudara lawan firman, kekuatan yang sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Terimalah itu. Terimalah dengan sukacita. Sehingga saudara bisa bertahan, kuat, dan teguh di dalam Tuhan. Amin saudara. Dan mukjizat Tuhan terjadi. 2 orang buta ini matanya melek, disembuhkan karena iman mereka. Jadilah sesuai dengan imanmu. Hari ini ketika kita mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara mendengarkan hati nurani saudara berbicara melalui pekerjaan Roh Kudus, terimalah itu. Dan itu akan terjadi atas hidup saudara. Amin. Puji Tuhan, silakan. Jadilah sesuai dengan imanmu. Itu berarti iman saudara jadi. Apa yang saudara imankan terjadi. Apa yang saudara percayai terjadi. Seturut dengan firman, kuasa Tuhan dan perkataan Tuhan. Iman itu bukan berarti bimbang atau ragu-ragu. Atau diamat-amati. Atau sesuatu yang kemungkinan diprediksi berhasil atau tidak. Iman itu berbicara tentang kuasa Tuhan yang pasti terjadi. Amin saudaraku. Hari ini Tuhan sudah selamatkan kita. Kita memperoleh hidup yang kekal. Dan kamu telah masuk ke dalam kerajaan surga. Imani itu. Jangan sampai saudara ragu. Setitipun jangan saudara ragu. Percaya itu. Dan itu akan terjadi dalam hidup saudara. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin, benar Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau
nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman Tuhan berkata bahwasanya Tuhan yang menyertai kita. Bahkan firman Tuhan berkata, Aku akan mengangkat engkau tinggi, mengatasi segala badai persoalan, segala badai masalah. Tuhan akan mengangkat kita tinggi, memberikan kita kekuatan, memberikan kita perlindungan, memberikan kita pertolongan. Tuhan berbicara dalam hati kita masing-masing. Renungkanlah, dengarkanlah suara Tuhan yang berbicara dalam hati kita. Jangan menolak hati nurani yang murni. Jangan menolak kuasa Tuhan. Jangan menolak ajaran-ajaran Kristus. Sebab firman Tuhan yang senantiasa meneguhkan kita, menguatkan kita. Di dalam segala keadaan, Allah berkuasa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bersama-sama dengan Tuhan, Allah akan menguatkan kita. Kaki yang lemah akan dikuatkan. Tubuh yang tidak pengharapan, yang putus asa akan dibebaskan, diberikan pengharapan dan diberikan kemenangan. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah akan kuasa Tuhan. Percayalah akan firman. Milikilah iman. Dan iman itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami dengarkan suara-Mu Tuhan. Kau berbicara kepada kami, bahwasanya Engkaulah Tuhan yang kami percayai. Kau Tuhan kami yang berkuasa Tuhan. Memberikan pertolongan, penyertaan, menuntun kami ya Tuhan. Sehingga kami sampai kepada rencana Tuhan, sampai pada tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amen. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan
ku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku, hanya bagi Yesus. Di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu Kau bawa kami terbang tinggi, mengatasi segala badai hidup kami. Kaulah pertolongan kami,